Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul video ini khusus bagi debitur yang sedang dikejar-kejar kolektor. Hari ini saya tanggal 1 Juli 2025, tepatnya jam 9.55 WIB. Video ini saya buat dan tidak lain tidak bukan saya ingin memberikan sebuah wacana edukasi. Saya ingin merubah mindset, khususnya kepada para pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, juga untuk kalangan keluarga besar Omah Solusi Indonesia, agar kata dikejar-kejar kolektor ini adalah yang terakhir kali Anda ucapkan. Jadi di sini saya sangat prihatin. Saya sangat bersedih hati oleh beberapa klien yang baru mengenal saya, yang baru menemukan kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, yang kemudian menghubungi saya menggunakan platform WhatsApp, entah itu chat, entah itu call, entah itu langsung pulsa, dan di 0851 00 51 7473, di mana mereka bercerita ketika sedang mengalami menunggak hutang, khususnya hutang kartu kredit, kredit tanpa anggunan, dan juga ada yang berkeluh kesah tentang pinjol. Mereka bersembunyi di tempat berganti-ganti. Ada yang sampai-sampai yang tadinya rumah umpama di alamat Kapten Patimura 34, dan kemudian keberadaan seseorang tersebut, debitur yang sedang menunggak tersebut, tercium atau terdeteksi lebih tepatnya oleh seorang kolektor, entah itu kolektor lapangan, entah itu kolektor desk call, kolektor yang melakukan penagihan dengan menggunakan sarana komunikasi. Tidak jarang mereka saking ketakutannya pindah tempat. Jadi sangat disayangkan, pindah lagi. Tadinya di Patimura, bisa jadi itu kontrak, bisa jadi itu mungkin malah yang lebih menggelikan bagi saya, di mana dia tidak kontrak, punya rumah permanen karena takut sama kolektor, sampai direwangi. Bahasa Indonesia direwangi, bahasa Jawanya direwangi, bahasa Jawanya direwangi. Kalau bahasa Indonesianya dibela-belain.
dibela-belain, diiklankan, dijual, dan pindah tempat di lingkungan yang lain. Bahkan ada yang bahkan pindah kota hanya karena takut dengan kolektor. Ini pun juga saya sangat prihatin, di mana banyak debitur yang sedang menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan ketika sudah mendapatkan sebuah pekerjaan, dan ketika salah satu kolektor mendeteksi bahwa debitur yang sedang macet ini bekerja di sebuah company, dan ketika mereka sudah mulai mengadakan investigasi rasanya terlalu keren ya bagi kolektor ya, mencoba-coba lebih tepatnya untuk memastikan bahwa benar debitur yang sedang menunggak tadi adalah sudah A1 statusnya, tidak salah orang. Dan ketika itu entah diketahui melalui komunikasi, di mana di sini saya akan garis bawahi, kita tidak akan pernah bisa mengerti siapa kawan dan siapa lawan Anda, karena dalam kodrat kehidupan manusia adalah kita ini adalah bersosialisasi. Dan satu lagi yang sangat perlu saya tekankan di sini, bahwa ketika Anda berdomisili di sebuah wilayah, sudah barang pasti RT, tetangga kiri kanan, depan belakang, samping, ataupun RW, ataupun security, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda akan terjadi sebuah komunikasi. Ingat baik-baik, ketika Anda sedang menunggak sebuah hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, Anda sedang baik-baik saja. Anda bukan sebagai seorang pelaku kriminal, di mana untuk kesekian kalinya dan yang terakhir kalinya kata dikejar-kejar kolektor hilangkan dari mindset Anda. Kalau Anda berbuat sebuah tindak pidana, dikejar-kejar oleh polisi atau menjadi daftar pencarian orang, itu pun saya mengatakan kepada seluruh pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, khususnya kepada keluarga besar Omah Solusi Indonesia, bahwa melarikan diri dari sebuah problematika adalah tidak bijak. Jadi
masalah itu sendiri hanya bisa akan selesai dengan baik dan benar ketika Anda berani menghadapi problematika itu sendiri. Jadi kalau misalkan Anda itu cuman dicari oleh seorang kolektor sampai Anda stres, asam lambung naik, tidak bisa tidur, makan tak enak, tidur tak nyenyak, kok rasanya Anda sangat-sangat mengecewakan Yang Kuasa. Berkat yang telah diberikan pada Anda dengan kesempatan bisa bangun di awal yang baru, tidak lain tidak bukan Anda isi dengan overthinking. Dan ketika Anda dari waktu ke waktu yang Anda masukkan dalam mindset adalah menghindar, lari, bersembunyi, memposisikan diri sebagai seorang buronan atau DPO hanya karena gagal bayar hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, itu adalah hal yang paling konyol. Karena dimanapun Anda berada, Anda baik-baik saja. Dan ini yang akan saya tegaskan. Semakin Anda main peta umpet, semakin Anda main permainan kucing-kucingan dengan hanya seorang kolektor dari sebuah bank penerbit kartu kredit yang telah melimpahkan ke agensi, mereka semakin besar kepala. Jadi tolong Anda benar-benar sadarkan pada diri Anda sendiri. Anda bukan pelaku kriminal. Anda jangan memposisikan diri sebagai seorang pencoleng, penjahat. Pelaku kriminal itu pencoleng, penjahat, penipu, pembunuh bahkan. Karena status Anda ini hanya saat ini sedang gagal bayar hutang kartu kredit. Dan dimanapun Anda berdomisili, dan dimanapun Anda menutupi jati diri Anda, bahkan ada yang sampai sewa rumah kontrak, tidak bersosialisasi dengan tetangga, bahkan mengaku namanya saya Pak Hani, mengaku saya Anton, saya Sony, saya Didi. Untuk apa? Katakan jati diri Anda sebenar-benarnya. Dan kesekian kalinya dan terakhir kalinya, jika Anda berani untuk memproklamirkan, mengumumkan saya adalah debitur yang sedang Anda ingin temui, mau bertemu kapan dan bagaimana cara berkomunikasinya, nanti saya akan briefing mentoring secara detail, benar, tepat, akurat.
Dan jika Anda percaya dengan saya selaku founder Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Foundation, kata dikejar-kejar kolektor tadi akan hilang dari kehidupan Anda. Bahkan ketika Anda berani menerima telepon, berani membalas chat, berani bertemu face to face dengan kolektor, entah itu di tempat bekerja, entah itu di tempat rumah, dimanapun Anda ingin ketemu, itu yang terjadi ketika Anda menjawab dengan benar, tepat, tanpa perlu rekayasa. Percayalah, Anda sudah tidak akan dikejar-kejar kolektor, bahkan Anda akan di-ghosting oleh kolektor. Jadi sangatlah tidak bijak jika Anda harus bernomaden. Bernomaden itu sebuah kiasan ya, pindah-pindah tempat, atau bahkan mau beli sesuatu. Ini saya tegaskan, poin yang saya tegaskan. Mau beli sesuatu, misalkan itu rumah, atau misalkan itu aset bergerak mobil, dengan menggunakan kredit. Kalau rumah ini memang kalau kita sedang berperkara, sedang menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan untuk mengajukan misalkan semacam KPR di sebuah bank, itu memang kita kena SLIK. Tapi kalau misalkan yang untuk aset bergerak, misalkan motor ataupun mobil, itu Anda jangan pernah, saya tegaskan, jangan pernah sampai takut menggunakan nama Anda. Kalau memang tidak menggunakan nama Anda itu karena akibat kita kena SLIK dan kita tidak belinya dengan kontan atau cash, artinya melalui sebuah kredit pembiayaan finance, itu sih sah-sah saja. Misalkan satu orang debitur mau beli rumah KPR karena kena SLIK, dia ngambil rumah atau pengajuan kredit rumah itu menggunakan misalkan anak kandungnya, itu sah-sah saja. Atau Anda menggunakan mengajukan kredit kepemilikan kendaraan bermotor, dan di situ yang saya garis bawahi, karena sebuah survei, karena sebuah prosedural pengajuan kredit tersebut, Anda punya mindset bahwa waduh, gara-gara saya kredit mobil di survei akhirnya saya ketahuan kolektor bank lain. Itu adalah mindset yang super konyol. Apalagi biar saya tidak ketahuan, saya pakai namanya orang lain saja. Ya, kalau namanya yang Anda pakai itu orangnya baik, atau malah sebaliknya, kita berpikirnya harus rasional. Jangan sampai Anda merugikan orang lain. Ketika mungkin Anda kredit, saya garis bawahi untuk kredit. Kalau yang cash itu orang yang konyol. Katakanlah beli mobil atau beli rumah cash hanya karena takut terdeteksi oleh kolektor. Ini adalah skala prioritas. Bahkan saya tidak mengatakan skala prioritas, nanti akan saya bahas. Anda takut menggunakan nama Anda,
menggunakan dengan nama orang lain. Kalau mobil masih gampang. Selama Anda percaya dengan orang tersebut yang Anda pinjam nama itu mau mengeluarkan kwitansi jual beli mobil, rasanya lebih aman. Tapi kalau untuk aset non bergerak itu Anda cari masalah. Karena tidak menutup kemungkinan dan itu malah berpotensi di kemudian hari Anda bisa jadi ditikam oleh orang yang Anda percaya tadi. Dan di sini sekaligus saya mengatakan sah-sah saja. Anda punya mobil, Anda punya rumah, Anda punya motor, dan Anda sedang gagal hutang kartu kredit. Itu hanyalah bagaimana cara Anda berpikir secara hati nurani. Kecuali kalau Anda flexing ya. Dalam arti flexing itu memang tabiat Anda adalah mohon maaf orang brengsek. Jadi kalau misalkan kenapa sampai dengan hari ini saya tidak pernah ada rasa gentar, rasa minder, dan tidak ada yang saya menjadikan beban pikiran saya. Saya saat gagal bayar hutang kartu kredit, katakanlah saya beli rumah seharga nilai yang masih wajar atau lokasinya juga tidak premium, apalagi bangunannya juga sangat sederhana, atau saya memiliki mobil yang sangat mobil sejuta umat, tidak bisa dikatakan mewah, hanya sebuah prasarana agar kalau hujan saya tidak kehujanan, kalau panas saya tidak kepanasan, maka itu sah-sah saja. Dan itu adalah keputusan saya, skala prioritas saya. Jadi di sini ini yang nantinya akan menjadi bumerang bagi Anda sendiri. Misalkan Anda punya hutang, Anda diberi berkat oleh Yang Kuasa, dan uang tersebut Anda tanjakan untuk hal-hal yang tidak semestinya atau tidak sepantasnya, yang membuat stigma lingkungan Anda sekitar bahwa memang Pak Hani itu orang brengsek atau Anda orang brengsek. Kalau saya misalkan mengendarainya mobil mewah, rumah saya sangat di tempat premium, bangunannya luxury, itu yang patut Anda pikirkan, karena itulah hal-hal yang menghantui Anda. Saya ulangi untuk sekian kalinya bahwa Anda boleh tidak takut dengan manusia, tapi Anda akan merasa dibebani oleh yang namanya hati nurani ketika Anda lifestyle dan Anda tidak membayar hutang. Itu adalah tekanan terbesar di kejiwaan Anda. Tapi ketika hal-hal tersebut tidak Anda perbuat, niscaya Anda akan baik-baik saja.
Dan poin terakhir tentang dikejar-kejar kolektor, diketahui tempat bekerja, entah karena Anda merasa tidak pede, apalagi kalau Anda mempunyai kemampuan yang boleh dikatakan profesinya sudah semacam jabatannya atau kelas Anda mungkin dari status pendidikan Anda, pengalaman kerja Anda memang statusnya adalah diberikan di bagian pimpinan-pimpinan. Anda mengundurkan diri karena diganggu kolektor, itu bagi saya disclaimer ya, bagi saya sangat tidak diperlukan. Bahkan kalau Anda diganggu kolektor dan Anda dipecat karena teror di kantor itu, saya sarankan untuk mau mempertahankan atau mau berjuang untuk kemerdekaan diri Anda. Seperti yang sudah saya tegaskan bahwa ketika seseorang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, itu ada sebuah klausal yang diatur di hak asasi manusia bahwa kita memang tidak bisa untuk dipidanakan, atau dalam kata lain, gagal bayar hutang selama itu tidak ada unsur penipuan, penggelapan, pembukaan cek kosong ataupun BG, artinya itu sah-sah saja, karena dalam kehidupan ini adalah berputar roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dan satu lagi yang perlu saya tegaskan pada seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, bahwa jangan pernah Anda mengorbankan sebuah hal yang sebenarnya itu merupakan sebuah kesempatan. Saya ulangi, karena tidak setiap kali kesempatan yang hadir di depan Anda akan hadir untuk yang kedua kalinya. Termasuk di sini saya mendapatkan masukan. Saya sampai tidak mendaftar di ketenagakerjaan BPJS karena indikatornya setiap kali saya memasukkan data BPJS, setiap kali itu pula saya langsung terdetek oleh kolektor. Saya ulangi, Anda bukan seorang kriminal, Anda bukan seorang buronan, dan ketika Anda sudah menemui kolektor, berkomunikasi, mengadakan sebuah negosiasi saat itu, dan kenyataannya tidak terjadi titik temu, tidak ada satu bagian pihak per pihak, para pihak, Anda tidak bisa memaksakan kepada bank sebagai kreditur, ayo setujui keringanan yang saya ajukan. Tidak bisa. Sebaliknya, bank atau kreditur yang memberikan value kepada debitur, ini yang harus dibayar seketika, itu pun juga tidak bisa. Jika ini dilakukan sebuah bahan untuk mengancam, kalau kamu tidak melakukan pembayaran, maka kamu akan diganggu di ruang kerja, di rumah, di tetangga, dibuat gaduh. Itu adalah kesempatan Anda untuk memberikan pelajaran.
Dan ketika Anda sudah melakukan itu, niscaya Anda dimanapun berada, hidup Anda damai sejahtera dan baik-baik saja. Jadi jangan memberikan kesempatan kepada kolektor untuk besar kepala. Kemudian jangan pernah mendewa-dewakan, wah, bagian collection department itu hebat, bisa mendetek keberadaan saya, ganti-ganti nomor telepon, ganti apa, segala sesuatu yang mengkaburkan jati diri Anda. Mulai setelah Anda selesai menonton video ini, close. Itu tidak perlu ada kata-kata Anda dikejar-kejar kolektor. Buatlah, percaya pada saya, tidak ada sebuah perkara yang akan selesai jika Anda lari dari realita. Ketika Anda sudah temui, sudah berkomunikasi, sudah menunjukkan sebuah niat etika, sudah bernegosiasi, saya ulangi, tidak ada yang bisa memaksakan kehendak masing-masing. Kalau deal ya deal, kalau tidak ya tidak. Jangan sampai ada kata-kata atau jangan sampai terjadi, kalau kamu tidak bayar, kamu akan saya teror. Kita bisa somasi, kita bisa LP, laporan polisi. Bahkan ketika Anda dipecat dari pekerjaan dan Anda tulang punggung, itu Anda cukup mengumpulkan data, saksi, bukti, pembuatan kronologis perkara, ajukan gugatan ke pengadilan. Saya Hani Tejo Wahyono, founder Omah Solusi Indonesia, juga Omah Solusi Indonesia Foundation, memberikan sebuah waranti. Anda baik-baik saja. Dan sudah saya tegaskan, Omah Solusi Indonesia bukanlah jasa penutupan kartu kredit. Itu yang pertama, atau kredit tanpa anggunan. Dua, saya tidak pernah membackup satu orang pun. Saya hanya berkiblat bahwa ketika perlakuan yang tidak benar, tidak rasional, tidak manusiawi, melanggar apa yang sudah diatur oleh OJK, Bank Indonesia, maka orang ini saya akan nilai, dan setelah saya renungkan, saya cermati kondisi realitanya, maka saya tidak akan segan-segan untuk membantu Anda all out. Anda ada masalah yang saya anggap krusial dan emergensi, pada saat itu pula saya akan mendatangi dimanapun Anda berada, selama memang saat itu saya tidak ada jadwal mendesak. Saya garis bawahi, tanpa dipungut biaya. Jadi jangan pernah menyamakan saya, Omah Solusi Indonesia, founder Omah Solusi Indonesia, Omah Solusi Indonesia Foundation, dengan yang jasa-jasa yang boleh dikatakan tidak bertanggung jawab dan tidak berperi kemanusiaan. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai
pasti berlalu.